Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naiza Dwi Afrelia, NIM C0D024064. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemotongan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WPLN) dari sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan pemberi penghasilan yang berkedudukan di Indonesia. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan perubahannya. Yang kedua, PP 55 Tahun 2022. Yang ketiga, Per 17 PJ 2018 tentang ketentuan bukti potong. Yang terakhir, Tax Treaty atau P3B jika berlaku. Subjek dan objek PPh pasal 26. Subjek PPh pasal 26 yaitu wajib pajak luar negeri, orang pribadi domisili di luar Indonesia, badan usaha tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, BUT tidak termasuk WPLN. Objek PPh pasal 26. Beberapa jenis penghasilan WPLN yang dipotong PPh 26 yaitu dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, imbalan jasa, premi asuransi, keuntungan pembebasan utang, pengalihan harta, dan penghasilan lain bersumber dari Indonesia. Tarif PPh pasal 26. Tarif umum 20% dari jumlah bruto. Tarif berdasarkan Tax Treaty P3B bisa lebih rendah sesuai negara mitra. Yang terakhir, syarat tarif P3B yaitu Beneficial of Ownership, SKD, surat keterangan domisili, dan penghasilan di GT Form. Tarif P3B. Jenis penghasilannya yaitu yang pertama dividen, tarif umumnya 20% dan tarif P3B-nya 10% sampai 15%. Yang kedua, bunga, tarif umumnya 20% dan tarif P3B-nya 10%. Dan yang ketiga, royalti, tarif umumnya 20% dan tarif P3B-nya 10% sampai 15%. Contoh perhitungan. Pembayaran royalti ke perusahaan Jepang sebesar 100 juta. Tarif umumnya 20%, tarif P3B Indonesia ke Jepang 10%. Jika SKD lengkap, PPh 26-nya yaitu 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Jika tidak gunakan P3B, PPh 26 sama dengan 20% dikali 100 juta yaitu 20 juta. Mekanisme pemotongan. Yang pertama, hitung penghasilan bruto. Yang kedua, tentukan tarif yaitu umum atau P3B. Yang ketiga, potong PPh pasal 26. Yang keempat, setor ke bank persepsi melalui e-billing. Yang kelima, bukti potong atau bukti potong 2B atau luar negeri. Yang terakhir, lapor melalui SPT masa PPh 26. Bukti potong dan penerapan P3B. Bukti potong wajib diterbitkan oleh pemotongan yaitu berisi data WPLN, nilai bruto dan pajak dipotong menggunakan format Per 17 atau PJ Per 2018 dan diberikan kepada WPLN sebagai kredit pajak di negara asal atau jika diakui. Penerapan P3B. Agar tarif P3B dapat digunakan, WPLN harus yang pertama menyerahkan SKD atau Certificate of Residence. Yang kedua, mengisi DGT Form. Yang ketiga, memenuhi kriteria beneficial owner. Dan yang terakhir, jika tidak, tarif kembali ke 20%. Jadi, kesimpulannya adalah PPh 26 wajib dipotong atas penghasilan WPLN yang bersumber dari Indonesia. Tarif umumnya 20%. Tarif P3B dapat menurunkan pajak. Perlu bukti potong dan pelaporan SPT masa. Wajib patuh dokumen P3B agar tarif lebih rendah bisa diterapkan. Dan penerapan PPh pasal 26 melibatkan pemahaman yang jelas mengenai objek, subjek, tarif, mekanisme pemotongan, serta penggunaan tax treaty.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.